Jumpa lagi di Koberman. Di video kali ini saya akan mencoba untuk mereview sekaligus memperbaiki mousepad Razer Firefly Cloud Edition. Mousepad ini dijual $60 pada first launchingnya, dan di sini saya beli bekas cuma 135.000 dalam kondisi katanya RGB-nya mati. Kondisi mati kayak gini udah jadi masalah sejak awal keluar ini mousepad. Video YouTube, forum Reddit, banyak yang nyari solusi, tapi ya gitu, nggak ada jawaban yang lengkap. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk beli ini mousepad dan coba untuk perbaiki. Jujur saya suka banget sama kotaknya ini. Dia hasil printannya tuh kayak premium banget gitu. Ini juga clothnya berasa halus nih, contoh clothnya. Di bagian bawah ada ukuran dari mousepadnya. Ini saya tulis saja, saya malas nyebut-nyebutinnya. Kanannya Razer, kirinya juga Razer, dan bagian bawahnya ini ya basa-basi marketingnya, bla 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 bla. Gitulah. Dalam paket pembelian kita akan mendapatkan mousepad cloth-nya ini. Kemudian di dalamnya ada kabel yang mana nggak detachable, ada buku kitab, terus di sini kartu ucapan selamat. Dan terakhir saya yakin kita dapat stiker, tapi pasti udah diambil sampai pemilik pertamanya, jadi ikhlasin aja ya. Kabelnya ini udah cukup tebel, juga dilapisi sama braided. Dan terakhir USB-nya ini udah gold plated yang mana tahan karat. Lalu pemilik aslinya bilang ini RGB-nya mati. Kemudian saya tes, hasilnya ya memang mati. Ini saya cabut colok, gak ada tanda-tanda RGB nyala. Tapi di laptopnya ada bunyi USB connect sama disconnected. Ya jadi ya gitu. Kemudian saya inisiasi untuk membersihkan kuningan dari si USB-nya. Dan ternyata hasilnya nihil juga. Masih sama bunyi tenong-tenong gitu. Jadi diagnosa saya itu ini bukan masalah hardware. Karena masih terdeteksi di PC. Jadi ayo kita cek kontrol panel yang ada di PC. Oke, langsung aja di PC buka namanya Device Manager. Terus di bagian bawahnya itu slot USB kita. Terus kita colok mousepad kita. Nah, ini terdeteksi berarti kita masih punya harapan buat benerin ini mousepad. Selanjutnya kita coba update ini driver dari Windows Update. Coba kita lihat dari Windows-nya. Apakah ada update buat USB-nya? Dan ternyata nggak ada update. Kalau gitu coba kita cek di aplikasi Razer Synapse. Apakah terdeteksi? Tidak terdeteksi juga, masih kosong. Kalau udah begini berarti kita update firmware dari mousepadnya lewat Razer support yang ada di Google. Kalau mau download firmware-nya kalian cari aja di Google Razer Firefly firmware, terus ke bagian driver, terus download yang ini. Hasilnya kita akan dapat app yang kayak gini ya. Terus selanjutnya kita buka. Nah, nextin aja. Nah, tulisan ini membuktikan kalau sebenarnya mousepad kita ini jalan atau terdeteksi di sistem. Semisal saya cabut, hilang. Semisalkan saya colok lagi, nah terdeteksi. Selanjutnya update. Ini saya cepetin ya, soalnya lumayan makan waktu gitu. Mungkin 2, 3 atau 5 mungkin. Tergantung PC kalian. Semisalkan udah bakal muncul kayak gini, terus lanjut aja di close. Habis itu kalian restart deh PC-nya. Setelah restart, mousepad kalian tidak langsung terdeteksi. Di sini cuma ada mouse saya, jadi langkah selanjutnya kita modify atau update Synapse kita. Di bagian ini kalian pencet aja yang titik 3 itu, terus pilih modify. Lanjut ke modify, terus coba uninstall Alexa sama Chrome Studio. Lalu update dan tunggu sampai proses uninstall dan update-nya selesai. Kalau update sudah selesai, langsung saja kita ke get started. Di sini mousepad kita nggak langsung terdetek ya. Jadi cobalah untuk cabut colok biar nge-trigger update dari Synapse-nya. Ini update-nya lumayan makan waktu beberapa menit, jadi saya cepetin lagi videonya. Dan voila, mousepad Firefly kalian terbaca kembali di Razer Synapse. Langkah terakhir yaitu memastikan apakah ini mousepad beneran sembuh atau enggak. Yaitu dengan cara coba colok lagi.
Dan ternyata di sini normal kan. Jadi ya udah gitu aja. MOSFET kalian udah siap digunain lagi. Ketika sudah nyala, MOSFET kalian akan bercahaya seperti ini. Ini cahaya defaultnya, cuma ganti warna secara otomatis, color spectrum gitu ya. Kalau kalian mau ngubah-ngubah lagi, kalian buka aja Razer Synapse. Nah, ini defaultnya, ini untuk brightness, kecerahannya, bisa dimatiin. Magar redup udah terang. Ini untuk profile, atas segala macam. Nah, di sini untuk ngubah warnanya ini. Kalian bisa jadi audiometer. Audiometer itu misalkan buat musik gitu ya. Contohnya nah kayak gini. Terus di sini juga bisa ngatur busnya. Di sini saya bikin 4. Kalian bisa turunin. Nah, dia cuma lebih ke sensitivitas saja dari audionya aja gitu. Tapi biar enak kan mah ke-4 aja. Nah, karena bedanya antara 4 sama 1 tuh seperti ini. Ini 4 ya. Kan saya bikin 1. Kayak nggak menarik gitu, kayak nggak ada tendangannya gitu. Ya atur aja 4. Lalu sini ada breathing. Breathing itu biar kayak tarik nafas, hembuskan. Ini juga kalian bisa ubah warnanya. Nah, setelah menjadi ungu, jadi biru, ungu. Nah, jadi biru kayak gitu. Lalu ada reaktif. Reaktif ini kayak apa ya? Kalau misalnya kita ngeklik gitu mouse, dia bakal nyala. Kayak gitu. Terus. Nah, yang ini nih biar nyamain semua. Misalnya kalian punya mouse, punya keyboard, daripada capek-capek ngedit satu-satu, kalian tinggal ngeklik logo ini aja. Nah, jadi nanti mouse-nya ikut-ikutan. Nah, ini untuk speed-nya aja. Oh, jadi agak lama kan matinya. Sini ada spektrum, ini yang tadi, yang awal. Statik, ya udah statik cuma satu warna. Kalian bisa pilih sini. Lalu wave, ini gelombang. Ya warnanya kayak gitu-gitu. Yang ini muter ke kiri, kalian bawahnya kalian bisa putar ke kanan. Nah, semisalkan kalian kurang puas sama colornya kayak gini, kalian bisa ngatur-ngatur lewat advance effect ya, biar lebih ini. Sebelum kalian bikin, kalian install dulu Chroma Studio lewat Synapse ini, terus ke modul. Nah, nanti ada sini. Biasanya ada di sini, tapi karena udah diinstal jadi pindah ke bawah. Ini saya udah bikin tadi, jadi bikin aja dari awal default. Nah, ini defaultnya seperti ini. Kita mulai dari kiri dulu. Ini ada layer. Layer ini berguna kayak jumlah efek yang bisa kalian tambahin ke sini. Kalian bisa tambah ini segala macam gitu. Di sini ada 15 tab ya ini. Ini bisa kalian kustomisasi. Mau ini satu-satu atau enggak di gini nih ini di select kayak gini biar bisa pilih warna langsung. Jadi nanti warnanya nah, misalkan kalian nggak mau warna ini semua, kalian bisa bikin yang di bawahnya. Ini warna hijau. Terus di sini bisa warna kuning hijau. Ini juga bisa ikut-ikutan. Nah, gitu. Nah, ini kan kalau misalkan lagi nggak nyetel musik, lampunya mati ya. Kalian pingin biar rame kalau nggak nyala, lagi nggak dipakai, kalian bisa tambahin lagi. Misalkan saya mau tambahin statik, maksudnya statik, saya pingin tambahin di bawah aja. Warnanya, jangan statik lah. Breathing ya, warna hijau aja di bawah.
terus di save gitu. Nah, dia bakal nyala gitu. Terus kalian ngerasa, wah ini kurang asik nih, tambahin apa lagi? Oh iya, tambahin Starlight itu nggak ripple lah. Kalian tinggal crop bagian kiri kanannya, terus pilih warna yang kalian mau. Ini contohnya. Terus jangan on press, random aja. Terus, ini kecepatannya serah, terus save. Nah, nanti dia bakal cara random nyala-nyala kayak gitu. Oh. Lalu, oh iya saya pingin biar lambang Razer yang di pojok kanan ini nyala gitu. Kalian bisa tambahin namanya Starlight ya. Pilih aja yang kanan ini, kanan atas. Silakan pilihin ingin warna ungu doang. Kalian oke. Jadi kalian atur lah cahayanya. Tebalannya juga. Jadi secara otomatis dia yang pojok lambang Razer yang pojok kanan itu nyala sendiri. Nah, ini kalau misalkan lagi nggak dipakai. Misalkan lagi dipakai, dia bakal jadi audiometer sendiri. Nah, ya. Jadi kayak gitu lah kira-kira. Di sini saya udah punya, tapi cuma audiometer. Bedanya saya udah ngatur-ngatur kecepatan ininya busnya. Jadi biar asoy aja dengarnya. Oh, yang berwarna. Biar rame lagi mouse-nya diikutin juga. Kan warnanya ini. Oh, jadi rame kan? Mempunyai mousepad Razer Firefly sebenarnya kayak mimpi buat saya. Karena nggak mungkin buat saya yang kaum marginal kayak gini rela ngeluarin 700 ribuan demi sebuah alas mouse gitu. Walaupun kelihatan seperti mimpi indah, tetap aja ada sesuatu yang kurang srek gitu buat saya. Seperti yang pertama, ketebalannya ini nggak biasa buat saya. Saya biasanya pakai mousepad yang model cloth, ya bukan bahan keras yang kayak gini nih, berlapis cloth gitu. Jadinya tangan saya sakit. Lalu yang kedua, saya nggak paham ini mousepad tipe apa sih. Soalnya setahu saya tipe mousepad itu ada yang kontrol, speed, sama ya paling hybrid lah gitu. Jadi juga saya belum pernah megang mousepad hybrid. Soalnya Soalnya ini mousepad mau saya bilang kontrol tapi permukaannya halus banget. Beneran halus banget. Terus mau dibilang speed juga gesekan mousepadnya tuh seret ya. Kalau dibandingin mousepad saya itu yang Fantech MP35 sama apa itu ras gitu, kayaknya nggak beda gitu, nggak kayak gitu. Lalu yang ketiga, saya biasanya cuci mousepad itu langsung aja direndam ke air terus disikat gitu. Sekarang saya punya yang RGB, jadi ya harus sabar bersihinnya, nggak bisa asal guyur air. Andai aja ini bisa dilepas buat dicuci. Yang keempat, ya saya tahu saya beli barang bekas, tapi kalau semisalkan model mousepadnya kayak gini, takutnya lama-lama ini ke kope pinggir-pinggirnya. Jalankan nggak usah beli bekas lah, beli baru aja orang ada kok yang ngeluh di Reddit ini ke kope. Lalu yang kelima, saya waktu itu kaget ya ini warna-warni ini ternyata makan sekian persen dari penggunaan CPU gitu. Bahkan saya pernah ngecek ya lagi main Apex main Battlefield itu. Saya lihat di task manager gitu, namanya Razer helper gitu, saya lupa namanya. Dia tuh makan 20-30% gitu dari CPU saya. Jadi saran saya misalkan main game gitu, hindarin aja efek ambien gitu yang ada di Chroma Studio. Soalnya pasti dia pakai CPU kita untuk nyelarasin warna yang ada di layar kita sama di mousepad kita ya. Yang keenam, ini mousepad rubber base-nya itu nggak begitu keset gitu. Dia masih bisa geser-geser gitu walaupun cuma saya congkel-congkel gitu pelan-pelan. Apalagi kalau misalkan meja kalian dari kayu seperti saya ini ditarik-tarik kayaknya masih gerak-gerak gitu. Harusnya kan kalau dari karet nggak pindah-pindah gitu. Misalkan dibandingin kayak
MOSFET Pantek saya ini itu kelihatan banget seret gitu, kayak karet real gitu. Kalau yang ini karet ya karet aja gitu, nggak keset. Ini keset banget. Tapi kalau misalnya meja kalian dari plastik, dia masih nahan ya. Nggak tahu kenapa, kayaknya klop aja gitu sama meja plastik. Yang ketujuh, ini MOSFET logonya tuh timbul. Misalkan kalian pakai mouse sampai pojok-pojok sebelah kanan atas, dia tuh mentok. Tapi buat saya nggak masalah ya, soalnya jarang juga sih tangan saya nyampe sana. Dan yang terakhir, ini MOSFET. Ya kalau kalian pingin punya MOSFET RGB full, ini MOSFET RGB-nya nggak full 360. Cuma bagian atasnya doang yang nggak ada RGB-nya. Tapi buat saya nggak masalah sih. Toh kebetulan meja saya juga sempit. Terus MOSFET-nya saya miringin. Jadi bagian yang nggak nyala ketutupan sama laptop gitu. Dan untuk bagian yang saya suka ialah ya semuanya. Saya suka kebebasan kustomisasinya. Saya suka terintegrasian antar device-nya. Saya suka cloud-nya. Ini beneran cloud-nya halus banget. Dan yang terpenting, saya beli MOSFET Razer yang harga 700 ribuan cuma 135 ribu dengan kondisi mulus semulus-mulusnya. Jadi moral of the story, jangan nganggap barang bekas tuh kayak sampah gitu. Kali aja mereka emas buat orang lain. Jadi ya udah, cukup sekian aja video kali ini. Kalau ada yang mau ditanya-tanya, tulis aja di kolom komentar. Saya Kobelman di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.